Bismillah, hari ini kita akan belajar tentang 8 perkara yang mana 8 perkara ini tidak akan puas, tidak akan cukup ketika berhadapan dengan 8 perkara yang lain. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan kita karunia nikmat, karunia kesehatan, karunia kehidupan sehingga pada hari ini, saat ini, detik ini kita dalam keadaan baik-baik saja. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah semua yang kita lakukan dicatat sebagai kebaikan. Kita mohon kepada Allah apa-apa yang kita kerjakan jadi amal soleh. Kita mohon kepada Allah kalaupun kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya setelah kita memuji Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, jangan pernah lupa yakni bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah agar nanti di hari kiamat kita semua diakui sebagai umat Rasulullah. Kita semua dipandang oleh Rasulullah. Dan tentu juga kita memohon kepada Allah agar nanti di hari kiamat kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar bersama tentang perkara-perkara yang tidak pernah puas terhadap perkara yang lain. Tentu ini berkaitan dengan niatnya juga. Dengan niat dan kondisinya juga. Tidak semua perkara ini buruk, tidak semua perkara ini jelek. Tapi ketika kita mengetahuinya, paling tidak kita jadi faham, paling tidak kita jadi memahami. Memang seperti itulah fitrahnya. Memang seperti itulah sunnatullah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi teman-teman yang ingin lebih detail, yang lebih rinci, ini saya nukil dari kitab Nasaihul Ibad, bab yang ke-8, makalah yang pertama. Di sana sangat jelas ya, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Baik, kita akan bacakan, kita akan bahas satu persatu. Bismillah, wal maqalatul ula, adapun maqalah yang pertama dari bab 8 ini, qala Nabi alaihi salam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, samaniyatu asya'a la tasba'u min samaniyatin. Sesungguhnya ada 8 perkara, yang 8 perkara ini tidak akan pernah merasa cukup, tidak akan pernah merasa puas daripada 8 perkara yang satunya lagi. Apa yang pertama? Wal ardu minal matar. Bumi itu tidak akan puas dengan apa? Dengan hujan yang turun dari langit. Ini sesuatu yang umum, sesuatu yang sunatullah. Ya, jadi nggak ada masalah. Ini sifatnya pengetahuan bagi kita. Yang kedua, wal unsa minadz dzakar. Seorang perempuan tidak akan pernah puas dengan laki-laki. Artinya apa? Emang fitrahnya perempuan suka dengan laki-laki. Ini sunatullah dari sananya seperti itu. Makanya ketika ada perempuan suka dengan perempuan, nah ini namanya menyalahi fitrah, menyalahi sunatullah. Dan ini termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal alim minal ilm. Yakni orang yang berilmu, orang yang pintar, dia tidak akan pernah puas. Dengan apa? Dengan ilmu. Nanti di lain kesempatan kita bahas nih syarat-syarat penuntut ilmu yang memang dia layak mendapatkan ilmunya. Syarat-syarat penuntut ilmu untuk layak mendapatkan ilmu. Nanti kita bahas di lain kesempatan ya. Nah, selanjutnya
Ya, yang pertama tadi bumi terhadap hujan, yang kedua perempuan terhadap laki-laki, yang ketiga seorang yang alim, seorang yang berilmu dengan ilmunya. Dia tidak akan pernah puas. Nah, selanjutnya ya, ini yang agak lumayan nih. Wasail minal mas'alah. Wasail minal mas'alah. Apa itu as-sail? As-sail artinya seorang pengemis. Seorang pengemis dari mengemis, maka dia tidak akan pernah puas. Nah, ini yang kita akan bahas diantaranya adalah orang yang punya mental mengemis, orang yang punya mental minta-minta, maka ada hadis Rasulullah yang ini sifatnya sangat dahsyat, sangat luar biasa dampaknya. Makanya Islam itu mengajarkan memberi, bukan meminta. Ini kenapa Rasulullah mencontohkan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, telah diriwayatkan bahwasanya Nabi pernah bersabda, man fataha bab mas'alatin fatahallahu lahu bab faqrin fid dunya wal akhirah. Nah ini nih. Ini kalimatnya jelas banget, enggak perlu ditafsir-tafsir secara tata bahasa saja itu sudah sangat jelas. Apa? Barang siapa yang membuka pintu pengemisan, minta-minta, ya, pintu minta-minta, artinya tidak memunculkan karakter suka minta, maka pasti Allah akan membuka baginya pintu kemiskinan di dunia dan di akhirat. Nauzubillah summa nauzubillah. Kemudian kalimat kedua ini juga sangat dahsyat. Apa itu? Masih dalam hadis yang sama. Wa man fatahal bab atiyatin min ibtigha'an liwajhillah a'tahu Allahu khairad dunya wal akhirah. Rawahu Ibnu Jarir. Barang siapa yang membuka pintu pemberian, artinya dia suka ngasih, suka memberi, ya, karena mengharap ridha Allah, maka Allah pasti akan memberi kepadanya kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Nah, ini makanya kenapa Rasulullah SAW sering menyampaikan orang beriman, orang Islam itu harus berada tangannya di atas, bukan di bawah. Ternyata salah satu hikmahnya adalah barang siapa yang suka memberi, maka Allah akan memberikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Luar biasa. Makanya inilah yang disebut dengan keutamaan daripada memberi. Dan memberi di sini itu tidak berhenti hanya memberi uang. Tidak berhenti hanya memberi makanan, tapi semua hal yang kita dapat berikan kepada orang lain, maka itu akan menjadi kebaikan dan membuka pintu kebaikan di dunia maupun di akhirat. Masya Allah. Kurang apa coba? Mengapa kita masih ragu dengan perintah ini? Kenapa kita masih tidak mau mengikuti Rasulullah SAW? Bahwasanya orang yang suka meminta akan dimiskinkan oleh Allah, dan bahwasanya orang yang suka memberi akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, telah diriwayatkan bahwa Nabi pernah bersabda, man fataha rajulun ala nafsihi bab mas'alatin yas'alun nas illa fatahallahu alaihi baba faqrin li'annal iffata khairun. Rawahu Ibnu Jarir. Tidaklah seseorang membuka atas dirinya sendiri pada pintu mengemis yang dia minta kepada manusia selain kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membukakan atas orang tersebut pintu kefakiran, karena sesungguhnya pantang itu lebih baik, ya. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir. Dari hadis ini sungguh jelas bagi mereka yang suka minta-minta, itu Allah akan jadikan kefakiran. Apa itu fakir? Fakir itu rasa cukup yang kurang.
sehingga dia merasa kekurangan terus. Nah, orang yang selalu merasa kekurangan terus, baik dalam hal harta, baik dalam hal uang, baik dalam hal makanan, maka ketahuilah bahwa Allah memang membukakan pintu kefakiran itu karena dia suka meminta. Nauzubillah summa nauzubillah. Oleh karena itu, mari kita ajarkan keluarga kita. Kita ajak anak-anak kita untuk suka memberi, bukan suka meminta, ya. Nah, selanjutnya yang menjadi tidak puas dengan yang lain adalah wal haris minal jam'i. Orang yang rakus dari sifat suka mengumpulkan. Nah, Imam An-Nawawi di sini menjelaskan al-haris 'ala dunya ay al-mujtahidu fi talabiha fa innahu la yashba'. Yakni orang yang suka bekerja keras dalam hal urusan dunia, dalam hal mencari dunia, karena sesungguhnya dia rakus dan tidak pernah merasa puas. Nah, itu ya al-haris. Orang yang suka ngoyoh ibaratnya. Ngoyoh nyari duit, ngoyoh nyari harta. Kenapa? Merasa tidak cukup, nyari lagi. Dan dia suka mengumpulkan. Nah, wad dunya ala thalathati tabaqat. Sesungguhnya dunia ini terdiri dari 3 tingkatan. Fadunya fiha sawabu wa ukhra fiha al-hisab wa salisatun fiha al-'adzab. Apa itu? Dunia ini terdiri dari 3 tingkatan. Dunia yang di dalamnya pahala dan dunia yang di dalamnya ada hisab. Dan yang ketiga, dunia di dalamnya ada azab, ada siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa ammal lati fiha sawab fa hiya allati tasilu biwasitatiha ilal khair wa tanju biha minasyarr wa hiya atiyatul mu'min wa mazra'atul akhirah wa hiya kaffafu minal halal. Adapun dunia yang di dalamnya ada pahala merupakan dunia yang engkau akan sampaikan pada perantara pada kebaikan dan engkau akan selamat dengan perantara dari keburukan. Jadi dunia yang digunakan untuk kebaikan itu akan menyelamatkan. Bukan sebaliknya. Artinya apa? Dunia digunakan sebagai alat untuk menghalalkan berbagai cara, ya, enggak seperti itu. Dunia yang ada di dalamnya pahala adalah karunia. Nah, ketika kita mampu menjadikan dunia yang kita punya, yang kita miliki untuk menghasilkan pahala, ya. Dunia yang kita miliki untuk menghasilkan pahala, ketahuilah kata Rasulullah di sini Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa itulah yang disebut karunia dari Allah kepada seorang mukmin. Dan merupakan ladang akhirat, dan dunia tersebut adalah kecukupan dari yang halal. Nah, orang yang mendapatkan hartanya dengan halal maka akan berbuah pahala dari hartanya itu. Saya ulangi lagi, orang yang mendapatkan harta dengan halal maka harta yang dia miliki akan berbuah. Apa buahnya? Kebaikan. Apa buahnya? Pahala. Apa buahnya? Keberkahan. Makanya jangan pernah memisahkan urusan dunia dengan urusan agama. Urusan dunia tanpa agama kacau. Begitu juga agama tanpa dunia, lah mau bekal apa, mau bagaimana gitu kan. Tapi makanya ini harus saling melengkapi. Di sini saya akan ulangi lagi bahwa kalau kita melihat dari harta kita membawa ketidaknyamanan, membawa keributan mulu, maka kita harus cek ada enggak dari harta yang kita miliki merupakan harta orang lain atau harta yang haram. Yang terakhir, wal bahru minal ma wan nar minal khatab. Yakni tidak akan pernah puas lautan dari apa? Dari air. Kenapa? Karena lautan itu kumpulan daripada air. Dan yang terakhir adalah api dari kayu bakar.
Yang namanya api dikasih kayu bakar sebanyak apapun akan dilahap. Nah, makanya dia tidak pernah puas. Nah, ini adalah beberapa contoh yang memang ada yang positif, ada yang negatif, ada yang baik, ada yang tidak. Artinya apa? Sesuatu yang menjadikan fitrah itu adalah hal yang lumrah. Fitrah udah umum, sunatullahnya begitu, ya udah. Nah, tapi ada yang memang dikuatkan bahwa orang yang melakukan sesuatu yang salah itu akan merugi. Seperti tadi orang yang mengemis, orang yang suka minta-minta. Yang kedua, orang yang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tapi dia lupa untuk berbagi, untuk berzakat, untuk berinfak. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.